Jemaat yang kekasih, ayo kita buka firman Tuhan dimanapun Anda berada. Buka hatimu, konsentrasikan pikiranmu, jangan banyak terpengaruh yang lain. Itu salah satu cara mendengar firman dengan batin yang penuh kerinduan, kerendahan hati. Pokok pemikiran firman Tuhan adalah tertanam dalam gereja lokalnya Tuhan. Kalau di perjanjian lama namanya tertanam atau berada sedemikian rupa di dalam bait Allah, rumah Tuhan. Ayo kita baca dulu Mazmur 23 ayat 6. Silakan membaca firman. Demikian firman Tuhan. Silakan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Iya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, tidak ada kata-kata tertanam di sini, tapi tersirat ada. Daud berkata begini karena dia sudah tertanam dalam rumah Tuhan, bahkan sejak dia remaja. Makanya dalam Mazmur 71 ayat 5, Tuhanlah pengharapanku sejak masa mudaku. Terjemahan lama, sejak masa kecilku. Oh hebat ini. Oh anak ini pribadi ini luar biasa. Tuhan betul-betul jadi partner hidupnya, saudara. Nah, dikatakan kebajikan dan kebaikan, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Kebajikan dan kebaikan hatimu ya Tuhan menyertai aku sepanjang umur hidupku. Apa berarti tanpa persoalan Daud? Oh ada, tunggu dulu ya. Dan aku akan diam bersama engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Ini tertanam bukan cuma sekedar tertanam. Betul-betul tertanam. Dan Daud fokus, konsentrasi, ngerti komitmen di sini. Nah, bila saudara dan saya sungguh-sungguh mau tertanam dalam gereja lokalnya Tuhan. Sebab ada gereja yang universal. Ada ibadah yang namanya pribadi. Person, ibadah individu. Setiap anak Tuhan punya saat teduh, entah caranya gimana, entah waktunya mau pagi, siang, sore, malam. Dari hari ke hari. Tapi ada ibadah yang namanya kolektif. Itu sebab Tuhan Yesus bilang begini. Jika ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Nah ini yang harus jadi pendorong kita. Bukan lainnya, bukan acaranya. Bukan kalau ada kue, bukan kalau ada sembako. Kalau terjadi itu bolehlah sebagai bentuk marketing gereja yang baik saja. Asal sembakonya enggak ngutang, enggak nyuri, enggak hasil korupsi. Begitu ya. Tapi yang harus membawa orang tertanam dalam rumah Tuhan, itu saudaraku karena Tuhan yang menetapkan begitu. Nah kalau kita sungguh-sungguh tertanam dalam rumah Tuhan itu ibadah kolektif. Beda dengan ibadah individu saat teduh. Jika ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, loh ini kan ibadah bersama. Mau 2, 3 sampai 2.000, 3.000 atau 20, 30, 200, 300. Itu hanya bentuk jumlah. Di mata Allah, ingat khotbah minggu lalu, Tuhan dan angka. Tuhan senang dengan angka banyak loh. Tapi Tuhan tidak mengutamakan angka banyak.
angka kecil pun mutunya itu yang penting, saudara. Satu butir berlian segede ini sama satu truk kerikil, ya wani satu butir berlian. Walaupun dia cuma satu, itu satu truk kerikil loh, berapa kalau dihitung bijiannya. Itu batu-batu kecil namanya kerikil. Kan begitu. Tapi saudaraku, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka. Artinya begini, berkat ibadah tertanam dalam rumah Tuhan, ibadah bersama tidak bisa digantikan dengan berkat ibadah pribadi. Sebaliknya, berkat ibadah pribadi tidak bisa digantikan juga karena ibadah bersama. Oh, aku sudah ke gereja ibadah bersama, terus ibadah pribadinya amburadul. Nah, ini yang bikin ibadah itu berat. Orang datang masuk dengan beban yang berat, masalah yang berat sehingga gak bisa memuji Tuhan. Orang datang dengan hati yang penuh ganjelan, secara iri hati, kecewa, kebimbangan. Suasananya itu berat gitu loh. Itu kalau yang WL, yang khotbah gak bisa ngangkat dengan pertolongan Tuhan. Waduh, berat. Watchman ngomong begini, dari sekolah minggu bina yang baik, sampai remaja, sampai kaum muda, nanti di umum enteng sudah. Kalau dia jadi diaken majelis, jadi pelayan Tuhan, gampang untuk militan. Ini betul loh saudara. Kalau dari sekolah minggu sering diajak mamanya, ayo nih, dia gak bisa nanti di ibadah umum, dia akan jadi beban berat. Sebelum kawin semangat, sudah kawin alasan anak, alasan masuk akal tapi nggak masuk kebenaran. Di mana komitmennya? Kan begitu. Seperti Tuhan komitmen ketika di Getsemani Bapa, kalau boleh, ya perhitungan, pertimbangan. Lalukan cawan ini daripada kucawan sengsara ini. Gak ada. Gak ada jawaban, dengan kata lain Bapak gak bisa. Siapa yang mau jadi penebus? Gak ada yang layak, cuma kamu. Kamu anak Allah. Kamu Allah sendiri, sang firman jadi daging. Makanya diam surga. Yesus ngerti ini. Lalu dikunci dengan kalimat, jadilah kehendakmu. Nah, jadi ibadah kolektif tidak bisa diganti dengan ibadah pribadi. Ibadah di gereja lokal tidak bisa saudara asal gereja, nggak bisa loh. Saudara harus menetapkan di mana engkau akan tertanam. Siapa ini soal nanti tanggung jawab di takhta pengadilan Kristus. Semua diatur, nggak bisa seenak kita. Kerajaan Allah itu punya sistem. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya kembali Mazmur. Kalau kita sungguh-sungguh dalam tertanam dalam rumah Tuhan, contoh yang indah, Daud. 1. Ini masih pembuka ya. Tuhan akan mempromosikan hidupmu loh. Garis bawain. Kalau kamu mempromosikan dirimu sendiri bisa, tapi berat. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan kamu, gak ada yang bisa ngelawan. Tuhan mempromosikan Daud, mau diapakno sih? Dimarahi kakaknya, dia tetap keluar sebagai bintang yang cemerlang. Dihalangi oleh Saul, dia jadi raja. Dia jatuh dalam dosa, diangkat sama Tuhan, ditetapkan kerajaannya terus. Kan hebat. Ini yang namanya bersama Tuhan aku melompat pagar tembok yang tinggi, kata Daud dalam Mazmur. Jadi kalau kita sungguh-sungguh tertanam dalam rumah Tuhan, engkau akan dipromosikan Tuhan. Ini yang disebut berkat Tuhan tidak disertai kedukaan.
Berkat Tuhan tidak ada yang bisa ngerampas. Gak usah bingung. Kalau itu ditetapkan berkat. Saya kenal satu pengusaha. Kalau dia lagi mau membuat proposal untuk pekerjaannya, dia tawarkan di perusahaan besar. Dia kunci begini. Kalau enggak bisa ya, ini sudah diambil orang lain. Oh ya enggak apa-apa Pak, puji Tuhan. Sama general manajernya. Ya, direktur utama, kontak-kontak kan ngomong gini. Terus yang ngomong sama gini, Pak Yefta, kalau itu memang bukan berkat saya, ya sudahlah. Kalau itu berkat saya, enggak peduli sulitnya kayak apa, mesti gul. Dan saya bilang betul itu, amin. Gitu aja anak Tuhan, mau gitu? Mau? Ayo dong kasih kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Prosesnya. Ngomongnya sih enak, prosesnya ini daging kita paling jerit. Ya apa ini? Ya kebutuhan sudah numpuk, tapi berkatnya kalau belum datang. Nah, mengubah pola pikir saudara, itu bukan berpikir positif melulu, bukan. Itu baru bagian kecil yang betul. Mengubah mindset pola hidup. Pikiran kita dicocok nombek firman. Contoh, Simon buang jalamu sebelah kanan. Guru, semalam aku ini nelayan ulung wis beken, ngerti tek-tekane laut ikan itu aku ngerti. Semalam ini cara orang nangkap ikan tradisional, bukan zaman sekarang yang hebat teknologi, cuma ada suara ikannya datang disedot lalu jadi sarden di atas kapal. Saat pabrik sarden ini keluar sampai di pelabuhan tinggal dipak dikirim. Zaman dulu manual, yaitu malam-malam dikasih lampu saudara. Kalau nggak percaya pergi ke daerah muda, Camplong, Sumenep. Nanti saudara lihat perahu-perahu orang itu pakai, malam tangkap ikan. Nah ini pagi, ikannya ngantuk, sembunyi, tidur. Yesus bilang, buang jalamu sebelah kanan. Guru, semalaman aku serius dengan teman-teman tidak bisa. Terus Petrus ngubah pola pikirnya. Sebab firmanmu aku nurut, tak buang, tak turuti. Ini caranya, ini berat, jujur, secara daging berat. Kalau kamu minta sesuatu, yakinlah seolah-olah sudah nerima. Loh gak berat ini. Halo? Saudara minta, aduh Tuhan naik notok Tuhan gajiku. Aku tak ngomong sama bos. Bos, kebutuhanku banyak naik no gajiku. Udah bisa. Ini banyak PHK sekarang, malah kalau bisa tak kurangi. Terus saudara ngomong depannya bos. Seakan-akan aku sudah nerima. Kak bosnya mendelik heran nih. Wong gak waras ya gitu. Iman itu menolak pikiran-pikiran logika melulu. Saya sering kata melulu, bukan berarti tidak boleh berpikir. Tapi pikiran kita bisa nghalangi. Nah, firman jadikan pegangan. Nah, itu iman, makanya coba dibaca cepat. Yakobus 1:6. Ayo, rungono baik-baik jemaat. Sambil berdoa, saya ini bukan apa-apa, saya cuma Tuhan aku mau ngalir aja wis. Tak siap tapi aku mau ngalir aja. Ya, nanti LCD bantu ya, bisa ada coretan-coretan laser saya itu rusak dan ya. Oke, silakan. Yakobus 1:6. Yakobus 1 pasal ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah dia memintanya sambil puasa, sambil nangis, enggak loh. Hendaklah dia meminta merengek-rengek sepanjang minggu. Enggak. Hendaklah ia memintanya dengan iman sederhana. Terus? Dan sama sekali jangan bimbang. Wah kata sama sekali. Wes itu dinilai, ditimbang oleh Tuhan. Oh imanmu masih 50%. Terus? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Angin apa? Angin perasaanmu. Angin fakta. Angin bukti. Bahkan angin pencobaan. Minta duit malah yang teko tagihan. Wah tambah roti.
Minta sukses malah dicak orang, ditelekong orang, aduh sakit rasanya. Kan gitu. Sama sekali jangan bimbang, karena orang yang bimbang, jangankan ngurusi persoalan, hatinya itu gak tenang, saudara. Mikir ini, waduh gak bisa tenang. Akibatnya gak bisa bahagia. Terus? Ayat yang ke-7, orang yang demikian, yang bimbang itu ya. jangan mengira, jangan berpikir, jangan berharap, begitu maksudnya. Terus? bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Cukup. Gak usah saya uraikan, no? Itu wagas, kata Tuhan. Jangan mengira kamu menerima apa-apa dari aku. Makanya Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang diperkenan Tuhan. Makanya Abraham dijuluki bapak orang beriman. Karena dia percaya dulu. Keluar kamu dari Ur Kasdim. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan kamu berkat bagi dunia. Mana mungkin ini masih jadi seorang musafir, masih mandul, masih banyak problem. Kenyataannya mau jadi berkat seluruh bangsa. Tapi bukti toh, siapa yang bisa membantah bangsa Ibrani jadi berkat di dunia? Para penemu itu orang Yahudi. Bangkir hebat dunia pasti punya darah keturunan Yahudi. Ayat itu betul. Tuhan sekali berfirman tidak pernah berubah itu. Tidak bisa diotak-atik oleh situasi dunia. Makanya Yesus berani berkata, langit bumi lenyap, pujian tadi biar bumi akan kalau saudara ngerti, waktu nyanyi amin gitu loh. Kalau nggak ngerti ya sama lo ikut aja syairnya tanpa ngerti biar bumi bergoncang. Tetapi firman-Mu, nah itu persoalannya tidak banyak kok. Yang sungguh-sungguh berpegang firman, tidak banyak. Mendengar firman kata Yakobus terus dilupakan. Nah di situ kalau seseorang tertanam dalam rumah Tuhan, dia akan dipromosikan Tuhan. Kalau terjadi tekanan, cobaan, apalagi ya penderitaan diakibatkan tindakan orang lain, atau terjadi karena ada musuh-musuh rohani, tantangan kayak Goliat. Loh, tapi karena Daud ini sejak kecil tertanam, dia senang memuji menyembah Tuhan, itu hobinya, habitnya. Semua rintangan tidak bisa bunuh Daud. Kalau saudara teliti, Saul itu raja yang kena roh iri hati. Sampai akhirnya ini mantunya sendiri, ini anak rohaninya sendiri, atau ini rakyatnya, atau stafnya, bahkan mantunya. Ditombak saudara. Orang kalau sudah iri hati jahat loh. Tak beritahu saudara. Saudara dan saya ini punya benih untuk iri hati. Betul atau betul? Siapa yang enggak mempan iri hati, angkat tangan. Saya itu, ini jujur ya, kalau melihat orang lain punya sesuatu hebat gitu. Dulu waktu saya ke Israel, loh kok bisa ketemu bojoe ngomong-ngomong, hebat deh. HP ku saya BlackBerry ya, tidak bisa. Saya bilang, Blur, cek hebat deh. Iya Pak, ya padahal saya kira masih iso. Waktu itu loh, di bis saya bilang, ya Tuhan, aku kepingin kayak gitu. Gak bisa. Iri saya. Hati itu rasanya, kok aku padahal saya lebih senior loh. Aku lebih lama ngelayan. Oh, mulai protes kedagingan. Tapi kalau saudara, waduh dia kok dipakai Tuhan hebat ya. Tuhan aku ingin dipakai. Wah itu iri hati yang rohani itu. Serupa tapi tak sama. Ngerti ya? Nah Daud disertai Tuhan. Dia apa-apa no ya. Dikuyok-kuyok. Tambah ditekan. Saudara tahu bunga mawar? Bunga mawar itu kalau saudara nggak ada tekanan. Ini anggapan bunga mawar.
harumnya kelas biasa. Tapi kalau bunga mawar diremet-remet, bahasa apa diremet-remet ya? Bahasa Jawa. Atau diinjak-injak. Oh, baunya semerbak saudara. Tapi lek simbuan, tahu simbuan? Daun itu loh, si jamu. Itu ngilangno keringet yang bau katanya. Lek simbuan kue remet-remet siap-siap ambu kentut. Kan begitu saudara. Apalagi kalau namanya rawe tahu tanaman rawe. Saudara hati-hati ketemu itu saudara remet. Awakmu gatelen sak malam. Hati-hati itu. Saya dulu kalau nyetip orang pakai rawe tahu. Waduh gawatelan kabeh saudara. Dia kayak ada bulu-bulu kecil merotoli. Waduh gawatel wong Jawa keroken di sana. Saya dulu nuwakal saudara. Nah, jadi Daud karena tertanam dalam rumah Tuhan sudah dipromosikan, ada lompatan-lompatan karya yang gak diduga. Siapa nyangka anak yang kurang diperhatikan orang tuanya. Mungkin bahasa sekarang kurang dicintai, disisihkan. Ya, anak yang jadi raja Israel yang besar. Sampai sekarang garis tahtanya Daud ditetapkan sampai akhir zaman. Saya karena hebat, kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang berubah, ya. Nah, ditekan, dicoba ya sampai kuliah tantangan sampai Saul. Saul itu kalau nombak, saudara tahu ini saya cerita cepat ya. Itu selalu titis itu tepat sasaran. Jagoan dia. Anaknya Yonatan kalau mana pasti tepat itu. Kalau zaman sekarang itu sniper, penembak jitu itu. Kena itu mesti mati itu, nggak bisa lolos dia. Namanya sniper. Penembak jitu, latih luar biasa. Ini tombaknya Saul, belek mesti kena itu. Tapi waktu nombak Daud, luput terus. Saya kalau, oh iya sih. Daud tertanam di rumah Tuhan, Tuhan bilang dia biji mataku. Bahasa yang lain, jangan mengusik orang yang kuurapi. Daud diurapi lewat Samuel. Jangan ganggu orang yang kamu urapi. Urusannya dengan aku. Kamu jangan ikut-ikut deh. Gitu loh bahasanya. Oh Kristen ini maaf. Kurang pengertian. Kurang ajar itu maksudnya kurang diajar. Melok-melok yang ngurusi. Jemaat yang saya gembalakan jangan ngurusi hamba Tuhan. Doakan. Kalau tergerak oleh Roh Kudus, nasihati dengan hormat. Seperti Nathan menasihati Daud. Seperti Samuel menasihati Saul dengan air matanya. Gak berani sembarangan. Ya, nah apalagi saudara, pokoknya diberkati begitulah. Nah sekarang ayo kita lihat LCD keluarkannya. Poin pertama saudara, apa ya yang dimaksud tadi pagi sudah saya jelaskan. Cuma saya baca aja, saudara buka YouTube pagi ya. Tapi sedikit ada hal-hal yang berubah. Di mana ini? Nah ini, yang dimaksud tertanam di gereja lokal di rumah Tuhan itu, saudaraku, peduli, rela, melibatkan diri. Nah, untuk kemajuan gereja Tuhan. Dalam konteks penggembalaan dan pekabaran Injil. Saudara yang layani musik, terima tamu, kolek. Saudara ini sedang ikut sistem kerajaan Allah di bumi, namanya gereja Tuhan. Yang dimaksud gereja bukan cuma organisasi dan gedung, tapi kumpulan ibadah orang-orang yang terpilih dan terpanggil jadi umat kesayangan Tuhan dalam Kristus. Itu gereja. Nah, namanya eklesia. Pengertian dipanggil keluar dari dunia ini cara hidup yang gelap masuk dalam Tuhan. Nah itu yang maksud tertanam dalam gereja lokal. Jadi bisa dua, ya tempat ibadah bersama dengan aturan-aturannya yang sepantasnya. Jangan aturan melebihi firman, tapi
Tapi juga dalam pengertian ini loh, kumpulan orang. Saudara mesti peduli pada gerejamu. Gereja yang mana Pak Pendeta? Ya di mana kamu mau berjemaat, yang konsekuen dong. Kalau saudara kerja di perusahaan A, terus saudara dukung pekerjaan B, itu namanya saudara pengkhianat. Itu sesama bos ngomong gini. Nanti kalau dia lari ke perusahaanmu ya jangan diterima. Itu mbepok itu. Tahu mbepok? Karakternya jelek. Oh gitu ya. Lalu masuk perusahaan B. Saya mau ngelamar. Oh ya sorry ya sudah penuh. Padahal dia dikontak koncoi podo bose. Sejak diterima itu. Elek itu. Lek kerja karepe dhewe. Lah. Di gereja sama harusnya. Tapi jujur kadang-kadang ya masih rumit ngatur lalu lintas bergereja ini. Nah, saudara lihat, jadi ada kerelaan, peduli, jangan tunggu dilibatkan, libatkan dirimu. Kedua, dalam pengembalaan pekabaran Injil ya, ini start pertama dalam kesempatan emas di dunia. Salah satu ayat, Yohanes 9 ayat yang keempat. Selagi hari siang, marilah kita, Yesus dan muridnya, termasuk kita loh sampai zaman ini, mengerjakan pekerjaan Allah apa? Penginjilan dan penggembalaan. Karena zaman dulu belum ada gereja di Yerusalem. Ya kumpulan Yesus berangkat bareng. Selagi hari siang mari kita mengerjakan pekerjaan apa? Cari jiwa, penginjilan. Lalu dibimbing jiwa, digembalakan. Nah, selagi hari masih siang karena malam akan datang tak seorang bisa bekerja lagi. Ini kan kesempatan emas dalam hidup ini. Gak ada dua kali saudara. Kalau saudara lalai di sini, saudara abaikan, saudara mati, saudara gak punya kesempatan. Jangan percaya. Ada kesempatan kedua di akhirat, bohong itu. Dasar saya di mana? Lukas 16. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang ke rumah. Di dunia rumahku ada dulurku, saudaraku 5 yang belum ngerti ini. Atau memang jadi orang fasik gak mau beribadah tertanam dalam rumah Tuhan. Dijawab, gak bisa. Di dunia ini ada kitab nabi-nabi, ada kitab Injil. Kok enak kamu nyuruh-nyuruh? Gak bisa. Nah itu jelas. Tidak ada kesempatan dua. Dia menderita dalam siksaan yang hebat. Bacaan di rumah Lukas 16. Ya. Nah saudaraku, start pertama gereja lokal dan di luar gereja lokal dimulailah. Ini startnya. Saudara gak usah muluk-muluk ke gereja apa. Waduh mau nginjil, mau pelayan. Tunggu dulu. Saya dulu bertahun-tahun di gereja lokal. Tidak cacat ya. Sampai tiap gereja di mana saya diutus, kalau sudah waktunya, karena saya pengerja full time ya, kalau saya ditarik kembali, mesti nangis itu kembalinya. Ngaboti saudara. Saya bisa musik, bisa bersih-bersih, bisa bangunan, ikut cuci-cuci, ikut apa saja. Siapa gembala gak senang dimelok ngono? Tanpa bayar. Ayo, mau enggak sekarang? Kalau mau daftar nanti pulang di Bupati. Gak ada yang mau sekarang saudara. Tapi ini yang murni loh. Sebab saya punya keyakinan. Nanti saya tunjukkan. Nanti dari tangan pertama kamu terima upahnya. Wah itu lebih hebat itu. Loh saya yang kawin gak dibekali gembala saya kok. Keluarganya istri saya dikasih berlian di jaluk KKN. Saya dikasih no. Saya bisa hari ini. Oh karena pertolongan kemurahan Tuhan aja. Nah, jadi terus memilih untuk mementingkan nilai-nilai rohani. Jadi orang yang tertanam dalam rumah Tuhan itu maksudnya dia jadi orang Kristen di gerejanya Tuhan yang lokal, tapi dia punya pilihan, punya jiwa. Aku mementingkan nilai-nilai rohani. Bahasa Paulus, bahasa firman Tuhan dalam Kolose pasal 3, carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Pikirkan. Ini bukan berarti tidak perlu sekolah, tidak perlu berkarya, tidak perlu bekerja. Bukan. Mementingkan. Di Alkitab ada kisah.
di Kejadian. Anaknya Ishak. Esau anak pertama, kembar ini, tapi dia lahir dulu. Terus Yakub adiknya ini anak kembar. Dalam perut ibunya sudah dinubuatkan. Nanti yang muda akan jadi pemimpin dari yang tua. Loh, aneh ini. Ibunya sudah ngerti. Waktu lahir Esau keluar dulu, badannya banyak bulunya, merah. Sama adiknya dalam perut dipegang kakinya. Ojo metu dhisik kowe, aku ae metu dhisik. Makanya dijuluki Yakub, artinya licik. Nah, gitu itu. Tapi heran, saya dulu waktu sekolah bingung. Esau ku benci, Roma pasal 9. Yakub ku kasih, ya apa tuh ini? Jawabannya gini, saudara. Karena Yakub itu senang di kemah. Badannya putih mulus. Yakub berbulu. Oh, Esau. Yakub itu putih mulus. Saudara kalau punya kulit berbulu, tak kasih tahu caranya. Beliau lem sing ceket sing kretekan. Nanti kak ngelontok kabeh buluhe. Tumbuh lagi, tempel lagi keroton. Ya sakit gak spiro, tapi mulus, gak usah pakai obat lain. Nah, Esau ini kegemarannya apa? Tinggal di kemah. Dia tertanam. Ini jangan diartikan, rek mulai gereja. Wis ojo melaku-melaku, ojo nyamul meneng, no masa stres gue nganti ya. Bukan, pengertiannya Yakub itu lambang orang yang lebih menghargai, lebih mengutamakan nilai-nilai rohani daripada nilai materi, nilai dunia. Yakub itu kayak begitu. Esau suka berburu. Nah ini nilai-nilai yang fana lebih dicintai, lebih dipentingkan. Jadi tertanam dalam rumah Tuhan itu orang yang menghargai, maksudnya harga ono ya hal-hal rohani. Jangan hitungan, jangan waduh rugi aku males. Saudara tahu, orang yang suka jemu hal-hal rohani, saya beritahu saudara. Tadi saya dapatkan inspirasi begitu. Apa? Cintanya tawar sudah. Lihat orang kalau jatuh cinta, surat itu loh, sampai lungset apa ya, kumu kabeh, dia tetap senang dibaca. Aduh, gak pernah jemui. Itu benar-benar jatuh cinta. Sampai love is blind, cinta buta. Jangan sampai cinta buta. Ini natur, ini normal, ini psikologis. Kalau orang betul-betul jatuh cinta, gak ono, bosen aku balik-balik tulis surat, gak ono saudara. Kalau sampai orang bosen, itu tandanya cintanya bocor, sudah pelan-pelan. Balik-balik. Sampai di YouTube ngomong gini, ini YouTube loh, saya konteks dikit. Ada 7 ciri orang yang tertarik sama Anda. So begitu ngajari. Salah satu ciri gini, kalau saudara WA cepat dibalas. Kalau saudara WA nggak dibalas-balas elengo, kue gak direken, gak masuk hitungan. Tapi kalau cepat dibalas, itu tandanya dia mulai terkesan, tertarik, kagum, menghargai, apalagi lah. Secara rohani begitu kalau anak Tuhan, biar nyanyiannya balap, biar firmannya diulang-ulang, dia senang gitu. Bosen aku, melayani terus bosen aku. Ceken, pasti cintanya tinggal berapa persen? 20%, 5%, pasti itu. Termasuk doa dan seterusnya. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan itu, nah sudah saya jelaskan ini kolektif bukan individu. Tertanam dalam rumah Tuhan itu bicara kehidupan ibadah dan pelayanan yang kolektif. Kalau saudara main gitar sendiri di kamar itu individu, nggak bisa disamakan bareng, nilainya beda. Kalau sudah aku seneng doa dewe, doa bareng juengkel loh. Sitok main gini, sitok karpe mes, gak seneng aku. Saudara sedang
terkena polusinya iblis. Saudara nggak melihat nilai kolektif dalam Tuhan. Nah begitu ya. Ayo sekarang kedua. Poin kedua, mengapa sih penting? Apa sih untungnya? Boleh toh? Kita memikir apa sih untung ikut Tuhan? Dan Tuhan tidak marah. Kalau saudara baca Matius 19, Petrus Tuhan, kami sudah meninggalkan semua. Apa yang kita peroleh? Dijawab sama Yesus. Mau? Ayo dibuka. Matius 19 itu ya. Ayat 25 mulai. Matius 19. Kalau saya tidak salah ingat. Cepat. Matius 19 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, nanti dibaca. Kalau tidak 16. Guru, kami sudah meninggalkan semua, kata Petrus. Apa yang kami peroleh? Kamu yang meninggalkan ayah ibumu, ini bukan putus hubungan. Memprioritaskan saudaranya, tanahnya, dan sebagainya. Karena aku dan Injil, ia akan menerima 100 kali ganda di bumi dan hidup yang kekal. Kamu akan duduk bersama aku, memerintah dimulai dari 12 suku Israel. Itu di kerajaan 1000 tahun. Mana ada janji seperti ini? Makanya ketika Billy Graham ditawari jadi presiden, dia ngomongin, turun pangkat aku. Dari hamba Tuhan jadi presiden, turun pangkat enggak? Salah satu rektor seminari, dia itu pinter, saya lupa namanya. Ditawari oleh salah satu pejabat. Kamu kerja di kementerianku ya. Gajimu berapa sih? Kamu melayani Tuhan ini gajimu berapa? Income-mu berapa? Tak naik 10 kali lipat. Ini serius saya ngomong. Dijawab, enggak Pak, terima kasih. Lihat itu saudara. Dan itu saya alami. Waktu saya ditawari untuk kerja pabrik bentul di Malang. Masih jadi pengerja saya tolak. Ditawari adik saya, kalau adik saya dengar acara ini dia pasti ingat. Kamu duduk aja di penasehatku. Aku ngurusi Merpati Airline. Sabtu Minggu kamu free. Bulan tak kasih 10 juta. Waktu itu gede loh. Kamu penasehatku aja. Saya enggak mau. Kamu tak nasihati gratis. Tapi jangan ngatur waktu. Aku ngelayani Tuhan. Terus gini aja. Kakak saya yang satunya itu adik. Dia pelukis hebat. Kalau ngelukis biskup sampai selebar 20 meter, setinggi 4 meter kan zaman dulu dipasang di kayak billboard zaman sekarang dipasang. Dia bilang, kamu yang ngeblok ya. Aku nanti yang ngeblok warna kuning dulu. Wes, ayo kamu sini nulis. Dikasih bayaran dapat bayar. Saya enggak mau padahal waktu itu masih jadi pengerja saudara, enggak dapat apa-apa loh. Saya belajar enggak, aku melayani Tuhan. Sudah full time ya full time. Apa orang yang full time boleh kerja? Boleh. Dasarnya siapa? Paulus. Buat tenda kok. Gitu. Ya. Nah, mengapa? Kaitan dengan keselamatan. Gini saudara, ayo dibaca. Rom 13 ayat 11. Cepat. Rom 13 ayat 11. Haleluya. Ya. Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan sudah dekat daripada kita masuk iman. Jadi, ayo jangan keluarkan ayatnya di sini. Di luar boleh ya, di live streaming. Jadi saudara, mengapa penting? Apa sih untungnya tertanam dalam rumah Tuhan? Ya ini kaitannya dengan keselamatan. Kalau tadi dipromosikan ya, enggak ada di sini itu saya tambahin saja. Ini kaitannya dengan keselamatan maksudnya begini. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 12 maksudnya ayat 12. Ini mengerjakan keselamatan. Tadi kan Rom 13 ayat 11.
Kamu mengetahui keadaan zaman sekarang bahwa kamu harus bangun tidur karena keselamatan makin dekat daripada kamu sejak masuk iman. Nah, coba. Filipi 3 ayat 12. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. 12. Filipi 2 ayat 12 bukan 3. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Biar pemimpinnya nggak ada, tetap jemaat itu kuat setia, itu yang betul. Itu orang yang tertanam dalam rumah Tuhan. Kalau nggak ada pemimpin nggak enak, kalau nggak dibesuki gembalanya rasanya nggak mantep. Saudara ikut saya atau ikut Yesus? Gitu loh. Nah, ini artinya kalau orang tertanam di rumah Tuhan, kita mengerjakan keselamatan. Keselamatan kita itu oleh anugerah, titik, oleh korban tubuh darah Yesus. Gak bisa ditambahi apa-apa. Tapi kalau dikasih panjang umur, ini ada kaitan dengan pahala dan kemuliaan di surga. Bahkan kesempurnaan sampai jadi seperti Kristus. Rom 8 ayat 29. Kita akan diubah serupa dengan gambar anaknya. Satu kemuliaan pada kemuliaan, upah demi upah. Saudara gak bisa bayangkan sekarang itu. Apa yang saudara bisa perjuangkan di bumi akan saudara tinggal ketika saudara masuk liang kubur. Tapi kalau saudara tertanam di rumah Tuhan, di bawah itu Wahyu 14 ayat 13, segala perbuatannya menyertai dia. Bukan maksudnya perbuatan kita yang menentukan selamat. No, itu ajaran keliru itu. Mana mungkin orang yang sudah lahir dalam dosa suruh ngerjakan sampai selamat masuk surga. Standarnya yang maha kudus yang sempurna. Kalau bisa ya Yesus gak perlu turun ke dunia, kan begitu. Dalam pengertian iman Kristen itu. Nah, tapi gak cuma masuk surga. Kemuliaan demi kemuliaan. Hebat. Sayang kita gak diizinkan lihat dulu. Tapi lihat Alkitab ngerti loh sebetulnya lebih kurangnya. Kalau saya ngomong gini saudara-saudara. Saya pernah ke sebuah gunung yang tinggi. Indah anginnya sepoi-sepoi. Memori di otak saudara bisa bayangkan, oh gunung. Lalu saya duduk di situ saudara, di bawah sebuah pohon pinus. Saudara segera ya, walaupun saudara gak lihat gunungnya, memori di otak kita bisa menggambarkan. Manusia itu punya kecerdasan daya ingat. Nah ketika dikhotbahi, saya ngomong, saudara ngikuti, saudara bisa menggambarkan. Nah nanti di surga itu ramai dan gembira. Aduh kira-kira kayak apa ya. Kemuliaan demi kemuliaan dijadikan serupa dengan Kristus. Waduh kayak apa ya. Itu sedikitlah sudah mulai bisa. Nah itu yang namanya kita mengerjakan selamat. Bukan pekerjaan doa, setia ke gereja, persembahan, perpuluhan itu yang bikin saudara selamat. Bukan. Tapi persembahanmu, perpuluhanmu, pelayanan itu menentukan berkatmu di bumi loh. Percayalah. Menentukan pahalamu kelak di surga. Wahyu 11, ukur orang yang beribadah di bait Allah. Ukur tempat korban. Diukur, ada ukurannya. Terus keselamatan lebih dekat. Waktunya ini kita hidup di zaman yang seperti ini saudara. Tanda-tanda nubuat kedatangan Kristus makin jelas digenapi itu. Loh kok leha-leha, kok tidur rohani, kok males-males, banyak alasan mau mutung melayani, mau mundur, aduh terlalu remeh. Imannya, penyerahannya, pengertiannya kok kayak bayi rohani.
Ngapain mesti begitu? Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Saya dan saudara disadarkan, termasuk diri saya. Kadang-kadang kalau saya terima berkat banyak itu, rasanya kepingin ngelayan Tuhan. Kalau diundang di gereja persembahannya 2 juta, rasanya diundang mana ya arep aku. Lek nglayani di gereja terus, Pak Pendeta, saya ini pernah, maaf belum ada kolektan, ini cukup buat bayar ini. Oh iya, saya sudah ngerti. Enggak apa-apa kamu ambil. Sing sodok agak nyinggung nurani lah. Ngomong gini, ini listriknya belum bayar Pak. Ya ampun, wis aduh karena saya naik Mercy dulu. Mercy saya kan sudah tak jual untuk awning. Mercy ki berarti wong sugih. Sopo ngomong rek? Regane mek 20 juta, saya jual payu 40 juta kok per setahun lama. Maksudnya blur, ya Pak Yebda ini belum bayar, ini sudah ditagih. Saya lihat dompet saya, oh no. Berapa sih? Ya sekitar 300-400 ribu. Saya kasih 500, ya sudah. Diundang mana saya mikir 2 kali, jujur ya saudara. Waktu saya, ini namanya apa? Masih perhitungan kita itu. Ya, nah, jadi saudara, mengapa penting selanjutnya? Kaitan dengan situasi dunia di akhir zaman. Situasinya kayak begini, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayo makin ya, tadi jangan soal kecil remeh-remeh terus kita jadikan persoalan. Kita nanti tertinggal ya. Terus menolong kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Mazmur 73. Daud ini. Orang fasik itu kok enak. Ini pendeta siapa itu ya? Ibu dokter Juanda kalau nggak salah ya. Bu Sari, masih eling khotbahnya. Saudara kalau dikhotbahin bulan lalu masih eling enggak? Nemen saudara. Yang dieling ini cuma duit, salah orangnya. Loh, eling dia ngomong gini. Apa namanya? Kenapa ya? Orang kafir, gemuk-gemuk sehat, enggak ada masalah. Pernah enggak lihat nih? Zamannya Daud sudah ada. Orang fasik kok mujur. Kita anak Tuhan. Khotbah Pak Yason, wong jujur jadi bubur. Saya bilang enggak semua jadi bubur. Mungkin banyak yang jadi bubur. Mungkin kurang iman atau bagaimana, atau kurang hikmat. Ada benernya tidak selalu 100%. Tapi Daud ngalami, loh aku ini kok sudah setia, sungguh-sungguh kok gini ya Tuhan. Daud bingung saudara. Karena dia membandingkan dengan panca indera kita, perhitungan otak, perasaan, fakta. Loh faktanya betul. Daud bingung ini gimana tuh Tuhan terus itu. Maka Daud masuk ke bait Allah. Ke ruangan suci, dia nggak boleh ke ruangan Maha Kudus. Lebih dalam lagi, lalu baru dia ngerti, aku ini kayak binatang bodoh. Tidak punya hikmat, binatang kan tidak punya hikmat, punya insting tok. Tidak bisa menilai, menimbang. Ternyata orang fasik, orang di luar Kristus, tidak tertanam dalam rumah Tuhan loh. Dia seperti orang yang berada di tepi jurang, bahasa yang gampang. Sekali terpleset, lenyap. Habis. Nanti akhir zaman buktikan. Akan kembali ke zaman Nuh. Habis dengan air bah semua. Pak Presiden kita mengingatkan. Tahun ini, tahun depan. Siap-siap loh. Cuaca akan mengerikan. Hari-hari ini di luar negeri 50 derajat Celcius panasnya. Kalau cuma cuaca panas, kita lari di rumah. Kita payungan sih mending saudara. Rumahnya ada AC tambah mending. Tapi dampaknya apa? Pertanian kering. Kalau nggak cepat irigasinya diatur, dipompa, disiapkan. Pertanian gagal panen, semua gagal panen. Dampaknya apa? Makanan langka. Dampaknya apa? Inflasi keuangan luar biasa. Dunia akan bingung.
Jangan main-main dengan cuaca. Jangan dikira cuma panas. Dampaknya efek kemana-mana itu nanti. Dan itu betul. Belum perang. Gandum di stop. Kedelai di stop. Tiap negara kan mikirkan rakyatnya sendiri loh. Dan itu betul, itu masuk akal itu. Indonesia ini untuk doakan terus. Karena Indonesia harusnya kaya raya, subur. Kaki saja ditanam cokol, tahu cokol? Tumbuh. Gak tahu buahnya apa itu. Itu kata-kata saking subur Indonesia. Sekele menungso ditanam cokol jadi tumbuhan. Nemen istilah ini. Saking suburnya sudah. Makanya diincar negara lain. Emas ada, segala. Oke, terus ya. Jadi ini menolong kita untuk lebih dekat lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengenal Tuhan. Nah, Mazmur 23, Daud sadar, oh ya. Terus sejak itu dia nggak kecewa. Dia nggak kecewa ini. Jadi kalau kita tertanam, ada cobaan, ada macam-macam yang tadinya membingungkan, kita diberi pencerahan. Ini pentingnya khotbah, saudara. Doakan para pengkhotbah itu. Jangan cuma dikritiki keliru. Terus apa? Bahagia, ayo dibaca Mazmur 86 ayat 5. Cepat. Mazmur 86 ayat 5, Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Itu menarik Wahyu itu ya. Langsung aja, silakan. Ayo. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Oh, keliru, 84 ayat 5. Ayo. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, Ya. yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ya. Nah, bentar. Ayat 5, 84 ayat 5, betul? Betul tadi ya? Iya. Nah. Ayat 4 maksud saya. Ayat 4. Saya baca aja. Betapa bahagianya orang yang dapat berdiam di rumah-Mu ya Tuhan. Sambil menyanyikan puji-pujian bagi-Mu. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Bahagia. Saudaraku, karena apa? Pengaruh dunia seperti diblok, tidak banyak mengganggu hidupnya. Kalau saudara dan saya tertanam di rumah Tuhan, itu bahagia. Kok bisa? Karena pengaruh dunia yang bikin khawatir, bikin gelisah, dan lain sebagainya. Sampai ada nyanyian. Jika ku pandang ini dunia, membuat hatiku gelisah. Saudara makin banyak mikir soal kehidupan di dunia. Banyak gelisah. Orang kaya, wong sugih bingung pikire. Wong melarat susah atine. Mereka yang kaya-kaya kalau negaranya perang ditinggal, saudara. Diduga, di Bali ini banyak orang Rusia mulai cari tanah. Negaranya perang, Melayu. Ditinggal vilanya, cari di Indonesia. Dok sampai Indonesia perang, ngalihnya ngendi? Coba itu. Jadi orang yang tertanam dalam rumah Tuhan bahagia. Kenapa? Segala pengaruh kekhawatiran, ketakutan dunia seperti diblok. Lalu saudara diliputi dan menikmati kasihnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Apa? Rezeki yang terus menerus. Enggak. Diam dalam rumahmu.
dan menikmati baitnya. Oh, zaman dulu baitnya dilapis emas, mengagumkan, penuh daya seni Aholiab dan Besaliel, ngukir-ngukir emas. Waduh. Makanya kalau punya berkat, korden diganti ya boleh, pirang tahun gak tahu diganti. Gak apa-apa, kalau duit ya gak usah diganti. Betul? Dulu ada sumbangan, ini keramik bisa ganti ya, bersih enak. Dulu aduh meledok-meledok. Ada yang bilang, kamar mandi ke apa Pak Gembala sing berseni sopo? Dalam hati berseni kamar mandi sih ngomel. Dan ini berseni hati wong. Tapi bukan buati ini loh ya, bukan. Nanti dikira buati. Terus Pak Gembala cuk nyendir ngono ta, aku iki wis setia, misalnya enggak. Kalau ada, karena kalau ada tamu masuk gereja kamar mandi elek-elek rek. Sini-sini kalau mandi, kamar mandi ambil mall. Kalau ambil kamar mandi hotel. Oh, ini rumah Tuhan loh. Ayo, siapa ya? Saya ini nunggu diem. Buyar kebaktian enggak banyak ngomong. Pak Gembala, jangan pengerja, kasihan. Saya yang bersihkan kamar mandi. Hebat. Ketok sepele. Tapi saya bilang malaikat, Tuhan biar aku sih berseni enak. Tuhan bilang, gak usah. Aku punya jemaat, lihat ini, dia berseni rumah bapakku. Loh, saya ngomong ini kelihatannya guyonan, serius ini. Bahagia karena apa? Ayo dibaca. Wahyu 19 ayat 6-9, lihat itu. Ayo dibaca Wahyu langsung. 19 ayat 6 sampai 9. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Sebentar, suaranya kok gak masuk sini ya? Aku kurang jelas ya, buka ke mic-nya di sini. Ya, cepat Dwi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya. Seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Di surga keren banget, seperti deruan air bah. Saudara pernah melihat air bah yang menderu? Itu Rasul Yohanes coba sedikit menggambar, aku mendengar suara dari surga seperti air bah menderu. Dahsyat ini. Terus katanya, haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Terus marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau pengantinnya belum siap sedia, makanya Tuhan Yesus seolah-olah lambat datang. Belum siap semua kok. Ketinggalan banyak nanti. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Tuliskan, ini gunanya ditulis, ada Alkitab ya. Berbahagialah mereka yang berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah orang yang diundang. Musiknya naik non. Dalam pesta kawin anak domba. Itu nyanyian di surgamu. Berbahagialah orang yang diundang, tidak semua yang tertanam di rumah Tuhan itu. Gak asal ikut Yesus, gak asal ibadah, gak asal ngelayani. Saudara jangan mau. Kalau cuma diajak pelayanan asal, jangan mau, terlalu murah. Waktu, tenagamu, bakatmu. Ya, ayo. Ini ngelamun yang baca firman nih ya. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Betul? Sudah? Ayat 9. Ya. Perkataan ini benar, perkataan dari Allah, bukan dari pendeta. Jadi, saudara, kalau orang tertanam di rumah Tuhan, apa untungnya, apa pentingnya? Saudara lihat, ini baru sebagian yang saya keluarkan. Nah, sekarang kita maju. Polanya apa? Nah, polanya apa ya?
Polanya orang-orang yang tertanam dalam gereja Tuhan lokal itu kayak apa? Ayo dikeluarkan. Bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Rajin, rendah hati, taat. Ayo dibaca Kolose pasal 3 itu. Ini sungguh-sungguhnya. Ayat 23-24. Ayo. Dwi, kamu lihat di sini nanti langsung buka kamu ya. Ayo. Kolose pasal 3 ayat 23-24. Ya. Kolose pasal 3 Ayo, enggak usah dibaca itu, langsung. ayat 23-24. Ya. Apapun yang kamu perbuat, Apapun yang kamu kerjakan, kamu perbuat, ya. perbuatlah dengan hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 23-nya, Iya, ini 23. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 22. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Ayat 23. Dengan sungguh-sungguh gak ada kalimat itu. Ayat yang kedua tiga, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Nah, itu seperti terjemahan apa untuk itu? Tuhan. Nah, kamu pakai terjemahan apa itu? Terjemahan baru. Itu. Terjemahan apa? Dengan sungguh sama ya, jangan bingung. Segenap hati itu artinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kerja, kalau sekolah, kalau mau usaha, harus punya sungguh-sungguh mau kerja. Itu resepnya. Gak usah mikir modal dulu. Pokoknya aku mau sungguh-sungguh kerja. Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh. Doa, sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, sungguh-sungguh mau kerja. Apapun yang dipercayakan pelayanan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan pilih-pilih. Memang ada pelayanan yang sesuai karunia. Tapi kalau saudara diminta, tolong ya ini oke kerja, jangan bilang, ini bukan passion saya Pak, ini bukan bidang saya Pak. Saudara baru sebagian ngerti itu. Kalau saudara ngerti apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak ada yang main musik, main musik. Sebisa saudara. Kalau yang terima tamu sakit atau terlambat, ganti, kerjakan. Apa saja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini polanya. Jadi motifnya itu murni, semurni, terus dimurnikan gitu loh. Tertanam dalam rumah Tuhan. Kalau motifnya nggak murni, nggak payu di hadapan Tuhan itu. Jangan dilihat buahnya, jangan dulu motifnya itu bukan buah. Gereja setan itu majunya luar biasa saudara. Bidat-bidat Kristen nama ABC, gerejanya hebat-hebat. Mormon di Amerika gerejanya kagum saudara. Organnya termahal di dunia. Pakai pipa-pipa besar. Organ ini kan arti ini. Tapi benarkah dia? Enggak. Dia yang disebut kitab Wahyu. Ajaran-ajaran yang sesat. Serius itu. Ya, terus. Apa? Saudaraku polanya. Mengutamakan kesatuan dalam gereja Tuhan. Hati-hati saudara, ada banyak hal yang membuat kita itu menghancurkan kesatuan pekerjaan Tuhan. Banyak, terlalu lama kalau saya jelaskan ini. Dalam pengalaman, dalam firman yang tertulis, pokoknya gini, demi kesatuan, sudahlah yang lain itu sisihkan dulu. Untuk negara bangsa harus begitu, karena itu sudah lihat Pancasila, kesatuannya di tengah. Saya kalau suruh ngerai Pancasila, saya tekankan di tengah. Ketuhanan yang Maha Esa nggak bisa jalan. Kalau antar agama perang terus, mana bisa jalankan? Kalau satu dengan yang lain saling tidak toleransi, mana bisa? Sila pertama nggak bisa. Sila kedua mau kemanusiaan, mau nggak bersatu. Gegeran terus.
pukul-pukulan misalnya, sikut-sikutan, gimana mau nolongi sesama itu? Sila keempat, mau musyawarah dalam perwakilan, tiwas rapat, tarung kayak di sebuah DPR di luar negeri, teman-teman saudara. Ya gak bisa musyawarah, mau bersatu gak bisa kok. Makanya saya lihat, wah luar biasa Pancasila. Kok kesatuannya ditaruh di tengah nomor 3 kan 5. Mau keadilan sosial, gimana mau gak bersatu kok. Oh hebat Pancasila. Kok 5, kok gak 6, kok gak 7. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kepalanya dimakato di luka pertama. Tangan kanan kiri dipaku luka kedua. Kakinya ditumpuk di paku yang besar, luka ketiga. Punggungnya dicambui, luka keempat. Rusuknya ditikam, keluar air dan darah. Yesus di kayu salib. 5 lukanya. Kalau Pancasila 5, sudah oke lah. Sila ketiga kesatuan. Gereja Tuhan harus lebih, dibaca ayatnya cepat. Efesus 4 ayat 3. Ayo. Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Waktu khotbah saya habis. Bagaimana caranya? 2 menit. Sorry, 2 menit ya. Ayo dibuka. Bagaimana cara tadi setia, sabar dan setia. Ya. Tadi polanya itu loh. Setia dan sabar sampai akhir. Yakub 5, Matius sudah. Baca di rumah, ya. Yang terakhir, ayo. Bagaimana caranya supaya tertanam dalam rumah Tuhan? Oleh anugerah, itu yang digaris bawah itu. Oleh anugerah. Apa yang dimaksud? Bertobat, percaya dan dilahirkan baru. Kalau orang mau tertanam di rumah Tuhan, kalau dia nggak percaya dan bertobat lahir baru nggak bisa. Ingat, saudara akan ditanam dalam organisasi gereja. Nggak bisa ditanam dalam gereja Tuhan yang rohani, nggak bisa. Kedua, caranya kalau tadi anugerah, makanya Daud ngomong, kebaikan, kebajikanmu dan kemurahanmu, ini kan bicara anugerah. Mengikuti seumur hidupku ya Tuhan, aku akan diam dalam rumahmu selama-lamanya. Jadi anugerah yang memungkinkan saudara tertanam di rumah Tuhan. Dia yang memilih memanggil saudara, saudara dimungkinkan untuk percaya, bertobat, terima Yesus, dilahirkan baru. Itu namanya saudara dipanggil, ditanam sebagai jemaatnya. Lalu yang kedua, oleh kehendak bebas kita. Kalau saudara baca surat Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah mencapai garis akhir. Kata aku telah memelihara iman. Sekarang tibalah saatnya aku pulang ke surga. Mahkota tersedia bagiku, kata Paulus itu. Artinya apa? Kata aku memelihara iman, aku mencapai garis akhir, itu kehendak bebasnya. Saudara mau korban, saudara mau setia, saudara mau ikut doa Selasa, saudara mau ikut pendalaman Alkitab, saudara mau lebih sungguh, semua keputusan kehendak, gak ada yang bisa maksa. Saudara mau perpuluhan, saudara mau berbuat baik, saudara mau bertobat, saudara mau apa saja, ngampuni salah orang lain, itu kan pilihanmu, kehendak bebasmu. Nah, caranya gitu, saudara. Jadi supaya bisa tertanam di rumah Tuhan, saudara nangisi Tuhan, anugerahi hidupku ini. Baru dia tanam saudara. Kalau sudah ditanam, ingat loh, kehendak bebasmu. Saudara yang setia, yang sabar, Tuhan aku memilih terus dalam Tuhan. Aku terus mengiring Tuhan, aku terus melayani Tuhan. Kata Paulus, sampai aku mencapai garis akhir. Sudah gak ada lagi.
sampai nyawaku berhenti, sampai nafas yang terakhir. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjamu. Bila nafasku berakhir, kulihat kemuliaannya, ku terima upahku. Amin.